Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama dengan saya di channel Mathsmed. Teman-teman, pada kesempatan kali ini, seperti biasa kita akan membahas soal TIU. Kita langsung saja ke soal yang pertama. Sebuah jam setiap hari terlambat 15 menit. Berapa hari yang diperlukan oleh jam tersebut untuk sampai atau kembali pada titik ketika jam tersebut menunjukkan waktu yang benar? Tiap hari telat 15 menit nih. Kita tahu bahwa dalam satu hari itu ada 24 jam. Kemudian 24 jam itu jika kita jadikan dalam bentuk menit, itu sama dengan 24 kali 60 menit. Sama dengan 1440 menit. Kemudian pertanyaannya adalah berapa hari yang diperlukan oleh jam tersebut untuk sampai atau kembali pada titik ketika jam tersebut menunjukkan waktu yang benar. Jadi, karena dalam satu hari ada 1440 menit, dan setiap harinya jam tersebut telat 15 menit, maka waktu untuk kembali pada titik ketika jam tersebut menunjukkan waktu yang benar adalah 1440 dibagi dengan 15, karena setiap harinya ada 15 menit telatnya. Jadi 1440 dibagi dengan 15 sama dengan 96 hari. Jadi jawabannya yang C. Ayah membagi uang kepada 4 orang anaknya. Jadi kita misalkan terlebih dahulu uang ayah sama dengan X. Anak yang pertama mendapatkan sejumlah uang. Jadi anak yang pertama, sejumlah uangnya kita tidak tahu berapa, kita misalkan dengan A. Kemudian anak yang kedua mendapatkan sepertiga dari sisa uang. Nah, jika anak pertama tadi mendapatkan A uang, sebanyak A uang, maka sisanya adalah X dikurang A, atau jumlah uang ayah seluruhnya dikurang dengan jumlah uang yang sudah dia berikan kepada anak yang pertama. Jadi X dikurang A, itu sisanya. Saya buatkan aja di sini ya. X dikurang A. Untuk yang anak kedua, mendapat sepertiga dari sisa uang tersebut. Jadi sepertiga dari X dikurang A. Kemudian anak yang ketiga mendapat 2/3 dari anak pertama. 2/3, anak pertamanya kan dapat A, berarti 2/3 A. Kemudian anak yang keempat mendapatkan 2/5 dari pembagian yang pertama. Jadi 2/5 A. Pembagian yang pertama maksudnya A ya. Berapakah yang diperoleh anak pertama atau yang ditanya itu A-nya berapa jika jumlah uang yang dibagikan oleh ayah adalah 52.000. Jadi total uang ayah itu ada 52.000 rupiah. Nah, yang 52.000 itu tadi kan pembagiannya untuk si anak pertama yaitu sebanyak A. Kemudian anak yang kedua sepertiga X dikurang A. Kemudian anak yang ketiga 2/3 A. Dan anak yang keempat 2/5 A. Nah, jadi seperti ini persamaan yang bisa kita peroleh dari pembagian uang yang dilakukan oleh ayah tersebut. Jadi 52.000 sama dengan A tambah sepertiga, X dikurang A, ditambah 2/3, ditambah dengan 2/3 A, ditambah dengan 2/5 A. Ini yang ada A-nya bisa kita jumlahkan. 52.000 sama dengan yang ada A-nya, ini 1 tambah 2/3 tambah 2/5. Kemudian dikurang dengan sepertiga A. Dari mana datang sepertiganya? Ini ya. Sepertiga dikali dengan negatif A sama dengan
negatif sepertiga A. Nah, jadi yang ada A-nya saya kumpulkan, sehingga nanti kita bisa lakukan operasi untuk yang A-nya saja. Kemudian ditambah dengan sepertiga dikali X. Sepertiga X. Nah, demikian teman-teman. Kemudian setelah itu, kita sederhanakan. Ini 15 penyebutnya. 15 bagi 1 kali 1 ditambah 15 bagi 3 kali 2. 15 bagi 3, 5 kali 2, 10. Tambah 15 bagi 5, 3. 3 kali 2, 6. Dikurang 15 bagi 3, 5. 5 kali 1, 5. Nah, ini A tambah sepertiga X. 52.000 sama dengan 15 tambah 10 ditambah 6 dikurang 5. 15 tambah 10, 25. 25 ditambah 6, 31. 31 dikurang 5 sama dengan 26. 26 per 15A ditambah dengan sepertiga X. Nah, sekarang kita ganti X-nya. X kan jumlah uang yang dipunyai oleh ayah, atau jumlah uang yang dibagikan ke anak-anaknya. Jadi, 52.000 sama dengan 26 per 15A ditambah sepertiga kali 52.000. Sehingga, ini kan sama-sama 52.000 nih. Ini sepertiga kali 52.000, ini 1 kali 52.000. Nah, dari situ kita bisa lakukan operasi 1 dikurang sepertiga sama dengan 2 per 3 dikali 52.000. Semua bisa dipahami ya teman-teman, ini cuma pindah ruas. Ini sepertiga, ini kan ada 1 di sebelah ini. Karena 1 kan tidak ditulis, jadi 1 dikurang sepertiga, jadinya 2 per 3. 2 per 3 kali 52.000 sama dengan 26 per 15A. Nah, ini bisa kita sederhanakan lagi. 3-nya habis. Ini 15 bagi 3, 5. Kemudian 26 dengan 2 juga bisa dibagi. Jadinya 13. Sehingga 52.000 sama dengan 13 per 5A. Maka diperoleh A-nya sama dengan 52.000 dikali dengan 5 bagi 13. Sama dengan, ini 52 dengan 13 dapat 4 nih. 4.000 dikali 5 sama dengan 20.000. Jadi jawabannya adalah yang D. Keluarga Pak Anwar akan berfoto bersama di sebuah studio foto. Pak Anwar mempunyai 2 orang anak. Mereka semua akan berfoto secara berdampingan. Peluang foto Pak Anwar dan istri berdampingan adalah banyaknya semua kemungkinan itu sama dengan 4 faktorial, sama dengan 24. Kenapa 4 faktorial? Karena jumlah semua anggota keluarga Pak Anwar itu ada 4. Ini ada Pak Anwar, kemudian mempunyai 2 anak, dan dia mempunyai 1 orang istri. Berarti kan ada 4 orang jadinya. Jadi banyaknya semua kemungkinan atau semestanya, atau kalau dalam statistika itu biasanya dilambangkan dengan NS, yaitu sebanyak 4 faktorial. 4 faktorial itu sama dengan 4 kali 3 kali 2 kali 1, yaitu sama dengan 24. Kemudian, pertanyaannya adalah peluang foto Pak Anwar dan istri berdampingan. Nah, kalau berdampingan berarti kan bisa jadi istrinya sebelah kiri, Pak Anwarnya sebelah kanan. Dan sebaliknya Pak Anwarnya sebelah kiri, istrinya sebelah kanan. Yang pertama, jika suami atau Pak Anwarnya sebelah kiri, maka istrinya tentunya di sebelah kanan.
Nah, kemungkinannya itu urutannya seperti ini fotonya. Ini suaminya, kemudian istrinya, kok M sih? I ya. Dilambangkan dengan I di sini. Terus, nah urutan berikutnya adalah kedua anaknya. Nah, jadi di sini ada 3 faktorial. Kenapa 3 faktorial? Karena suami dan istri ini harus berdampingan kan? Makanya ini dianggap 1, kemudian anaknya kita hitung lagi 2 dan 3. Makanya jadi ini yang pertama 2 di 3, ada 3 faktorial. Jadi 3 kali 2 kali 1 sama dengan 6. Begitu juga untuk urutan berikutnya, kemungkinannya itu adalah istrinya di kiri, kemudian suaminya di kanan. Jadi urutannya kira-kira seperti ini. Nah, ini anaknya, istri, suami, kemudian anak-anaknya. Sama seperti tadi, istri dan suami karena harus selalu berdampingan, maka itu dianggap 1, kemungkinan urutannya. Jadi, 1, 2, 3 jadinya juga sama seperti di atas, ada 3 faktorial sama dengan 6. Maka peluang foto Pak Anwar dan istri berdampingan adalah peluangnya sama dengan 6/24. 24 dari mana? Ini dia ruang sampelnya. Ditambah dengan 6/24. Ini ya masing-masing. 6 tambah 6 karena penyebutnya sudah sama dengan 12 bagi 24 sama dengan setengah. Jadi jawabannya yang D. Sebotol sirup dapat dibuat 80 gelas minuman jika dilarutkan dalam air dengan perbandingan 1 bagian sirup untuk 4 bagian air. Berapa gelas minuman yang diperoleh dari sebotol sirup jika perbandingan larutannya 1 bagian sirup untuk 5 bagian air? Sebotol sirup itu dapat menghasilkan 80 gelas minuman. Maka jika perbandingan sirup dan 4 air, dan air itu sama dengan 1/4, sirup banding air, 1/4, maka minuman yang dapat dibuat itu sama dengan 1/1 tambah 4 dikali dengan jumlah gelas minuman yang dapat dibuat dari sebotol sirup, itu 80. 1/5 dikali dengan 80 sama dengan 16 gelas. Jadi ada 16 gelas minuman sirup yang dapat dibuat. Kemudian, jika perbandingan larutannya yaitu 1 bagian sirup untuk 5 bagian air, jika sirup banding airnya sama dengan 1/5, maka banyak gelas minumannya sama dengan 16 dikali dengan 6. Kenapa dikali dengan 6? Ini jumlah perbandingannya. Maka sama dengan 96. Yaitu yang B jawabannya ya. Carilah nilai berikut yang habis dibagi 8 dan 6. Kita harus tahu terlebih dahulu bagaimana sifat bilangan 8 dan 6. Nah, untuk yang bilangan 8, sifatnya itu 3 digit bilangan yang paling belakang harus habis dibagi 8. 3 digit bilangan paling belakang habis dibagi 8. Kemudian untuk bilangan 6, sifatnya itu habis dibagi 2. Kalau habis dibagi 2, berarti 6 merupakan bilangan genap ya. Habis dibagi 2 maksudnya. Kemudian, jika dijumlahkan digit-digit bilangan tersebut, maka penjumlahannya itu habis dibagi 3. Jika jumlahkan digit bilangan tersebut habis dibagi 3.
Oke teman-teman, dari sifat yang ini, sifat-sifat bilangan yang ini, kita langsung ke optionnya ya, kira-kira yang mana. Yang pertama, untuk yang habis dibagi 8, 3 digit bilangan paling belakang habis dibagi 8. Nah, itu syaratnya. Untuk option yang A, ini sudah jelas habis dibagi 8 ya. 888 atau 888 dibagi dengan 8, hasilnya adalah 111. Bagi 8. Nah, itu hasilnya. Kemudian, untuk bilangan yang kedua adalah 6. Habis dibagi 2, ya 6 bagi 2 sama dengan 3. Ini betul. Memenuhi ya. 6 bagi 2 sama dengan 3. Kemudian untuk yang kedua, ini syarat yang pertama, oke. Jika dijumlahkan digit-digit bilangan tersebut, maka hasilnya habis dibagi 3. Nah, di sini kan bilangannya 888. Nah, digit-digit bilangannya berarti ada 8, 8 lagi ditambah 8, sama dengan 24. Apakah 24 habis dibagi 3? Iya ya, 24 dibagi 3 kan sama dengan 8. Maka, sudah otomatis jawabannya adalah yang A. Kita tidak perlu lagi uji yang lain, karena otomatis ya, karena sudah jawabannya A, berarti B, C, D, E tidak lagi memenuhi. Pada saat awal diamati, 8 virus jenis tertentu setiap 24 jam membelah diri menjadi 2. Jika setiap 96 jam, 1/4 dari seluruh virus dibunuh, berapa jumlah virus pada hari ke-6? Ini untuk hari pertama, ada 8 virus. Hari pertama atau A, atau sama juga dengan U1, ada 8 virus. Jadi untuk hari pertama ini belum membelah diri nih. Kemudian setelah 24 jam, U2 membelah diri menjadi 2 kalinya. Berarti 8 kali 2 sama dengan 16. Tentunya untuk hari ketiga, U3, 8 kali 2 kali 2. Sama dengan 32. U4 juga seperti itu, 8 kali 2 kali 2 kali 2 sama dengan 64. Kemudian U5 sama dengan 8 kali 2 kali 2 kali 2 kali 2 sama dengan 128. Jika setiap 96 jam, 1/4 dari seluruh virus dibunuh, berapa jumlah virus pada hari ke-6? Jadi, setiap 96 jam itu kapan, teman-teman? Nah, pembelahan untuk 24 jam pertama itu terjadi di sini nih. Ini 24 jam. Untuk hari pertama, itu kan belum ada nih pembelahan. Pembelahannya besoknya. Atau A ini belum terjadi pembelahan, jadi masih 8. Kemudian, ini 24 jam pertama ya. 24 jam. Kemudian 24 jam berikutnya, 24, ini 24 jam lagi, ini 24 jam lagi. Nah, 96 jam ini totalnya. Jadi, pada U5, pada saat pembelahan yang ini, 1/4 dari seluruh virus tersebut dibunuh. Jadi, karena jumlah virusnya ada 128, maka 1/4 dari 128 sama dengan 32. Jadi 32 virus dibunuh. Jadi sisa virusnya sekarang sama dengan 128 dikurang dengan 32. 128 itu adalah total banyaknya virus pada U5 dikurang dengan jumlah virus yang dibunuh. Sama dengan 96. Pertanyaannya adalah, berapakah jumlah virus pada hari ke-6? Jadi U6 sama dengan 96 dikali dengan 2. Membelah 2 kali ini ya, U5 yang setelah dikurangi dengan 1/4 tadi. Yaitu 96 dikali dengan 2. Sama dengan
192. Pertanyaan terakhir, kita diberikan sebuah gambar. Nah, kemudian kita dituntut untuk mencari pola yang sama dengan gambar yang diberikan, yang ada pada optionnya. Perhatikan ya, ini sepertinya kita diminta untuk melihat tumpukan-tumpukan persegi panjang ini, manakah yang sama dengan persegi panjang yang ditunjukkan pada option sebelah kanan. Nah, kalau saya akan menandainya seperti ini terlebih dahulu. Ini 1. Lihat ya. Saya langsung tertuju ke yang D nih. Ini 1. Kemudian 2. Nih, 2, 3. 3-nya di sini. Kemudian 4. Yang di bawah sini 5. Nih. 6. Ini 6. Sama persis kan? Jadi tidak ada perbedaan gambar yang pada option D dengan gambar yang diberikan. Nah, demikian teman-teman. Semoga video kali ini bermanfaat untuk kita semua. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.